Hai, halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku menggoreng sukun lapis dodol. Ayo dicek. Nah, di sini aku sudah punya dodol. Ini dodol keranjang atau kue Cina. Ini tuh masih lembek banget. Jadi sebaiknya sebagusnya jika masih lembek-lembek seperti ini langsung taruh di kulkas saja teman-teman. Jadi jangan menunggu sampai kering di luar karena kan nantinya akan retak-retak dan jamuran. Tapi lebih bagus jika masih lembek-lembek seperti ini nih. Empuk kan. Nah ini nih bisa langsung dibungkus plastik, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas sampai 1 minggu atau lebih. Nanti jika kita mau menggoreng atau membuat sesuatu sudah keras, kita sudah bisa potong-potong begitu teman-teman. Dan sekarang aku mau masukkan ke dalam kulkas. Selain dodol, di sini aku juga punya 1 buah sukun pemberian tetangga dan ini akan aku kupas nanti. Nah, ini nih seperti ini setelah taruh di kulkas ya teman-teman. Ini juga bisa tahan lama di kulkas kan ya. Mungkin bisa sampai sincia berikutnya masih ada, dan jika taruh di kulkas tuh tidak jamuran, malah tambah keras ya teman-teman. Jadi sebaiknya jika punya dodol seperti ini nih, naruhnya tuh masih baru langsung ditaruh kulkas teman-teman. Jadi jangan tunggu sampai kering di luar dan jamuran. Selain jamuran malah kadang jadi retak-retak teman-teman ya dodolnya, karena kering di luar udah jamuran retak ya, jadinya kan mau makan juga, mau mengolah juga kayaknya segan begitu. Nah sekarang aku taruh dulu deh ya di sini. Aku mau kupas ini dulu, apa namanya, sukunnya dulu. Aku mau kupas-kupas entah ini bagus atau enggak. Nah ini dia, sekarang aku sedang mengupas sukunnya. Ya kupas seperti biasalah, semuanya dibuang-buang tuh kulitnya. Setelah dikupas lalu dicuci, dan ternyata sukunnya sebagian atau sebagian kecil ini rusak dan keras begitu. Keras, tandanya yang keras banget itu adalah yang busuk teman-teman. Sekarang aku mau potong-potong bagaimana cara supaya bagus nanti untuk melapisi dodolnya, supaya nantinya selapis dodol, selapisnya sukun begitu. Ini akan aku pas-paskan untuk 1 dodol, tapi jika tidak ya sudahlah, seadanya. Sukun ini tuh kan busuk, ada sedikit titik nih. Sekarang aku mau singkirkan bagian-bagian yang kurang pas nanti jika untuk lapisan, karena untuk lapisan tuh nggak mau kecil seperti ini, harus melebar kan, dodolnya kan lebar nantinya. Jadi akan aku pakai cari yang posisinya tuh nanti lapisannya tuh melebar begitu. Nah ini juga akan aku singkirkan juga, ini tidak bisa. Nah yang agak lebar ini nih seperti ini barulah kita akan pakai. Kita potong mungkin setebal setengah senti begitu ya. Begitu juga nanti dodolnya akan aku potong sesuai sama tebalnya dengan setebal sukun ini. Ya kita potong-potong sampai sesuai yang kita mau. Nah ini dia setebal ini ya kira-kira. Ayo kita lanjutkan semuanya untuk aku potong-potong ya. Nah sekarang aku sudah selesai memotong sukunnya. Sekarang aku mau tampung di mangkok dulu. Kemudian berikutnya aku akan memotong-motong dodolnya. Ayo mari kita mulai motong dodolnya. Sekarang dodolnya kita belah 2 seperti ini. Kemudian sebagiannya kita potong-potong setipis ini nih. Tipisnya sama seperti tadi, setipis sukun ya teman-teman. Nah setipis ini nih. Nah kira-kira setengah senti juga seperti ini. Kemudian aku akan ambil sukun yang telah dipotong nih, seperti ini kan ya tebalnya tuh. Sekarang aku lanjutkan untuk memotong semuanya. Nah sekarang dodolnya sudah dipotong-potong, kemudian aku akan kumpulkan ke semua bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Nih ada dodol sudah dipotong, sukun sudah dipotong, kemudian aku tambah garam, kemudian telur. Nah sekarang aku akan mengumpulkan semua bahan-bahan yang lainnya sebagai pelengkap untuk jadi kesatuan adonan. Nah ini dia bahan selengkapnya, aku akan sebutkan satu persatu.
begitu. Yuk sekarang aku akan sebutin satu persatu bahan-bahannya. Di sini sudah ada air 719 gram, ada 500 ml minyak sayur atau minyak goreng, 100 gram tepung beras putih, 400 gram tepung terigu protein tinggi, 5 gram garam, 1 bungkus dodol yang telah dipotong-potong, 1 butir sukun yang telah dipotong-potong. Ini hasilnya segini karena sebagiannya kurang bagus. 1 butir telur. Nah teman-teman, ayo kita mulai. Di sini aku sudah siapkan baskom atau apa ya, ini mangkok yang besar dengan kocokan. Kalau bahasa orang bilang sih balon wis, tapi aku nggak usah bilang lah, susah. Kocokan aja intinya ya. Kemudian aku akan masukkan pertama-tama bahan kering dulu. Pertama aku masukkan tepung terigu, lalu tepung beras, garam. Sekarang aku mau geser-geser bahan-bahan dulu yang di bawah ini, karena aku baskomnya akan aku taruh di bawah supaya lebih ringan untuk mengocok, tidak dipegang seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang yuk mari kita kocok tepung keringnya. Kita aduk bahan keringnya. 3 bahan ini diaduk-aduk dulu sampai rata, ini antara tepung garam begitu rata, kemudian baru masukkan bahan yang lainnya. Sekarang aku pecahkan telur untuk aku masukkan ke dalam baskom. Mau jatuh deh. Kemudian air menyusul, kita masukkan sedikit-sedikit dulu, jangan semua. Jadi kita udah aduk-aduk nih, kita aduk-aduk. Jadi jangan semuanya, nanti kan kalau misalnya semuanya, karena masing-masing tepung berbeda, jadi takutnya walaupun sudah dalam resep nanti bisa saja keenceran atau bisa saja keenceran atau kekentalan ya teman-teman. Jadi sesuaikan bagaimana cara supaya bahannya ini tidak terlalu cair ataupun terlalu kental begitu. Kita kocok-kocok seperti ini sampai semua tepung tuh berbaur menjadi satu dan berintilan-berintilan tepungnya tuh tidak ada yang berbutir begitu teman-teman. Kita kocok-kocok, dan dengan menggunakan alat seperti ini cukup membantu ya teman-teman, daripada menggunakan sendok biasa tuh agak kesulitan. Jadi dengan seperti ini kita kocok-kocok dengan spontan begitu, nanti lebih cepat tepung untuk larut begitu teman-teman. Nah secair ini nih, kemudian kita sisihkan dulu, akan siap-siapkan bahan yang lainnya. Sekarang sukun dan dodol aku akan jadikan satu. Aku ambil 1 sukun, lalu tempelkan, kemudian sukun lagi begitu dan seterusnya. Nah seperti ini contohnya ya teman-teman. Pokoknya jika menggoreng dengan ditempelkan sukun seperti ini, si dodolnya ini tidak akan melejit keluar di tepung gitu teman-teman. Jadi si dodolnya ini lebih empuk daripada hanya menggunakan tepung. Nanti dodolnya akan terasa keras begitu dan keluar dari balutan tepung begitu. Tapi dengan menggunakan balutan seperti ini nih yang aku buat ini, si dodolnya akan terkunci di dalam sukun teman-teman. Jadi nggak meletus, nggak keluar dari sukun begitu. Nah seperti ini, jadi antara manis dan tawar digabung, nanti hasilnya akan lebih enak begitu teman-teman. Ayo sekarang aku akan goreng, aku akan siapkan kuali. Nah ini udah selesai ya teman-teman, sudah selesai, aku tumpuk-tumpuk semuanya. Kemudian kita lanjut siap-siap menggoreng. Dan ini dia kualinya, kuali kesayangan. Ini tuh bukan teflon ya teman-teman, ini kuali besi. Dan ini kira-kira sudah panas. Kemudian aku masukkan minyak, semuanya sajalah biar cukup pas begitu. Nah minyak sekarang sudah panas. Kemudian aku siap-siap untuk mencemplungkan antara kedua bahan tadi, antara dodol dan apa itu namanya, sukun.
aku cemplungkan tuh di atas tepung atau di dalam tepung yang sudah diadoni. Nah, satu lagi, ini nggak cuma satu, nanti aku akan tambah mungkin bisa 4. Jika baskom ini muatnya tuh 4, ya masukkanlah 4 begitu. Ini masuknya bisa 4 teman-teman, atau 3, terserah kalian lah ya. Nah, tapi jangan sampai lepas ini nanti si sukun dan si dodol, jangan sampai lepas di dalam. Biasa kalau sudah basah kan lepas, jadi hati-hati pokoknya jangan lepas dari dodol ini ya. Kemudian aku tenggelamkan nih si dodolnya sama si sukun, biar aku tenggelamkan supaya terbalut tepung begitu. Nah, celup-celup gini. Kemudian aku geser pelan-pelan supaya tuh nggak lepas. Aku angkat supaya terbalut, usahakan terbalut tepung ya teman-teman. Nah, kita cemplungkan pelan-pelan begitu. Nyambung satu lagi, cemplungkan lagi, celupkan lagi sampai terbalut. Pelan-pelan lagi, cemplung lagi deh. Pokoknya semua ini nih 4 potong ini cemplung lagi. Kalau belum terbalut kita celupkan lagi, kita kosek-kosek kita atus-atuskan dulu, atus pokoknya ditiriskan, jangan sampai terlalu banyak tepung nanti alot, jadi terbalut tapi tidak tebal ya teman-teman. Pokoknya nih antara dodol dan si sukun terbalut tepung tapi jangan terlalu tebal begitu. Nah, cemplungkan begitu. Nah, di sini aku masukkan bisa sampai 5 potong, kemudian aku tunggu sebentar supaya agak coklat seperti ini nih. Setelah coklat seperti ini bolehlah kita balik. Jadi kesempatan membaliknya hanya 2 kali ya teman-teman. Pertama ini, sekali ini, dan nanti ini balikan yang kedua, yang terakhir kemudian kita angkat begitu teman-teman. Jadi menggoreng sukunya tuh tidak usah bolak-balik ya teman-teman, tidak usah udah dibalik lagi. Jadi tunggulah sampai coklat dan mateng bawahnya, kemudian dibalik. Setelah itu sudah angkat deh begitu. Jadi jangan terlalu dibolak dibalik begitu. Sekarang aku rapi-rapikan dulu ini ya, supaya sejajar atau semua menempati. Ada bawahnya kan ada api, jadi supaya mendekati api masing-masing. Nah, sekarang aku diamkan supaya ini bawahnya tuh matang dan kecoklatan, sama seperti bagian atasnya begitu teman-teman. Nah, sekarang bawahnya tuh sudah coklat ya seperti ini. Jadi kita siapkan tanggok apalah terserah kalian ya, mau pakai serok atau tanggok. Di sini aku menggunakan tanggok seperti ini. Kita angkat satu persatu karena ini sudah matang. Ini dia hasilnya kan ya teman-teman. Ini tidak meletus, tidak keluar dari sukun atau dari gorengan ini, dan minyaknya tetap bersih teman-teman. Tapi jika tidak menggunakan sukun, minyaknya akan kotor karena bekas letusan-letusan si dodolnya itu. Nah, ini adalah gorengan yang kedua kali teman-teman ya. Di sini juga sudah matang. Aku angkat lagi satu demi satu lagi, menyusul. Iya, diangkat satu demi satu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir, dan mari kita tiriskan untuk kita agak dinginkan begitu. Nah, ini dia hasil gorengannya. Kemudian aku akan taruh di piring. Ini sudah agak dingin, anget-anget begitu. Aku comot untuk aku susun di atas piring. Nah, selain dilapisi sukun, kalian juga bisa melapisi dengan ubi atau talas begitu. Jadi tidak hanya dengan sukun. Ini kan hasilnya ya teman-teman, tidak melejit dodolnya. Jadi terkunci di dalam balutan tepung dan sukun begitu. Sampai serak aku ngomongnya. Nah, sekarang aku mau coba, mau tusuk. Aku ambil satu potong. Aku akan cek. Aku tunjukkan ke kalian bagaimana sih isi dalam lapisannya. Aku menggunakan gunting untuk memotong supaya hasilnya tuh rapi dan kalian bisa melihatnya dengan jelas hasil potongannya tersebut ya teman-teman. Nah, ini sebentar ya, sabar. Nah, tuh dia, jeng. Tuh kan kalian lihat ya lapisannya, tuh nih tetap terkunci di dalam karena ada sukunnya. Tapi jika tidak ada sukun, melebar kemana-mana. Sekarang gue coba. Rasanya tuh tepung-tepungnya tuh garing-garing teman-teman.
Hmm, hmm, hmm. Jadi jika kalian menggoreng gorengan kayak gini, jangan cuma satu macam tepung saja teman-teman. Jadi harus digabung. Misalnya tidak ada protein rendah, kalian bisa menggunakan tepung beras seperti ini. Tapi jika ada protein rendah, campur dengan protein rendah dan protein tinggi. Ini sebagai alternatif jika tidak ada protein rendah ya teman-teman. Jadi cukup dengan dicampur protein tinggi dan tepung beras begitu. Tapi jika sudah ada protein rendah, maka tidak usah dicampur dengan protein tinggi, hanya protein rendah saja semua tepungnya itu begitu teman-teman. Dan sekian, wassalamualaikum. Terima kasih sudah nonton.